sendiri ya, masyarakat teknis untuk jaminan kesehatan yang ada di Namiko, ada sesinya itu sendiri. Ya, mungkin saat ini langsung saja kepada tim CKS dan Tokyo Marine, silakan melakukan presentasi karyawan waktu dan tempat dari kami sekarang. Oke, terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kepada kami dari CKS Hikari Consultant yang mana ditunjuk sebagai organisasi kesehatan yang mana adalah Tokyo Marine. Ada teman-teman saya di Tokyo Marine. Yang saya ucapkan terima kasih kepada Pak Robi atas undangannya pada sore ini dan juga moderator Pak Adai dan juga Pak Nur Rahman serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aspani dari CKS Hikari. Saya didampingi oleh tim saya, Ibu Witri dan juga Pak Ari, dan juga dari timnya Tokyo Marine, Ibu Anti sebagai Senior Vice President. Langsung saya bawa langsung untuk menjelaskan detail nanti seperti apa Tokyo Marine-nya, dan juga Ibu Maria. Untuk itu saya perkenalkan sedikit siapa sih CKS Hikari. Kami adalah perusahaan jasa konsultan asuransi kesehatan. Kita berdiri tahun 2010. Kita berkantor di Jakarta, Surabaya, dan juga Medan. Ini manajemen kami dari CKS Hikari. Ini saya sendiri ya, sebagai Aspani, dan juga Dr. Arif. Beliau tidak bisa hadir pada sore hari ini, tapi nanti kita bisa ada talk show dengan mereka, dengan tim dokter saya. Ini beberapa award penghargaan yang diberikan baik dari customer maupun dari asuransi yang diberikan kepada kami. Nah, ini adalah fungsi kita. Jadi Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. Dengan adanya kita, tentunya kita memberikan kemudahan di dalam proses servis pelayanannya. Kita membackup nanti Tokyo Marine-nya. Ya. Pertama kita monitoring semua servis pelayanan asuransi. Ya. Kita monitor servis pelayanannya. Yang kedua kita membackup. Kita backup servis pelayanan bila terjadi kendala-kendala di lapangan, nanti bisa langsung 24 jam bisa kontak kita punya tim ya. Lalu kita juga memberikan report rutin per 3 bulan sekali. Siapa yang sering sakit di rumah sakit mana, klinik mana, itu akan terlihat ya. Jadi yang sering sakit di dalam macam akan kelihatan. Jadi ada yang bohong-bohong juga kelihatan Pak, karena kita ada yang namanya case monitoring ya. Kita ada case monitoring system. Lalu kita juga memberikan reward. Nanti kita jelaskan rewardnya seperti apa. Dan kita mendesain benefitnya sudah kita sajikan. Nanti kita jelaskan. Ini tim saya, ya, ini tim marketing saya, ya. Ini adalah rewardnya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. Kita nanti akan berikan reward program seperti ini. Kita berikan berupa voucher belanja senilai 200.000 per 3 bulan sekali. Kita undi per 3 bulan sekali nanti, ya. Nanti kita berikan teknisnya, kita duduk bareng nanti Pak Robi seperti apa mau diberikan teknisnya dengan POK ya. Lalu pemberian rewardnya kita berikan 2 orang untuk umroh akhir tahun ya. Kita berikan umroh akhir tahun untuk yang muslim. Kalau muslim yang dapat kita kasih umroh, tapi yang non muslim misalkan yang dapat kita berangkatkan ke Roma untuk ke Vatikan, ibadah juga konsepnya ya. Jadi ini reward ini nanti kita berikan kepada karyawan yang tidak pernah sakit biasanya seperti itu, seperti FDS, seperti Narumi, ya, SGL, seperti itu kita berikannya. Jadi yang tidak pernah sakit itu akan kita undi di akhir tahun, kita akan berikan. Tapi memang hanya 2 orang. Ya mungkin next tahun depan kalau memang kita diberikan kepercayaan lagi bisa lebih. Sekarang kita lihat dari klaim rasio pemakaiannya yang sakit, gitu. Jadi klaimnya makin bagus dan ini saya cukup kaget Pak. Tadi sudah disampaikan juga sama Bung Adai, Pak Nur Rahman dan Pak Robi bahwa ini Namiko luar biasa untuk concern kesehatan karyawannya. Gitu loh. Ini luar biasa. Ada Ultra Medica, ya kan? Lalu ada asuransi, ada BPJS. Terusnya ada ini sebagai benefit tambahan. Gitu loh. Jadi saya rasa ini udah excellent banget. Ini semua Bapak bisa cek di kawasan sini. Ini yang paling excellent Pak. Kita semua klien kita banyak sini. Dan semua rata asuransi aja sama BPJS. Nggak ada lagi Ultra Medica, nggak ada lagi kerjasama lain. Gitu. Ini sangat luar biasa. Kita juga baru tadi ada health talk di Sharp ya. Nggak ada kayak begini Pak. Ini makanya saya bilang ini luar biasa. Nanti akan saya sampaikan ke teman-teman HR di kawasan juga bahwa ini bagus banget.
Karena ini salah satu yang bisa membuat klaimnya juga bisa lebih excellent, lebih bagus Pak. Dan pelayanan karyawan juga akan lebih maksimal untuk kesehatannya. Gitu ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, karena langsung saja nanti ke Tokyo Marine, teknisnya, benefitnya, apa saja Bapak-bapak Ibu sekalian yang selama ini reimbursement ya, saya upayakan harus pakai provider. Karena benefitnya rawat inap pun yang selama ini kan cuma 8 juta ya Pak, limitnya rawat inap. Nah ini kita limitnya unlimited, tapi nanti ada batasan limitnya. Ada kamarnya berapa segala macam, kita jelaskan secara detail. Mungkin ada yang ditanya di CKS-nya? Tidak ada ya? Oke, langsung saja Bu Anti untuk jelasin secara detail. Oke. Terima kasih Pak Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kodi Asuransi, kita sebutnya pagi biar semangat ya bapak-bapak yang udah hari Jumat jam 4.30 udah sore mau pulang dikasih ceramah ibaratnya ya. Ini saya sharing session ya Pak ya. Tadi seperti Pak Aspani bilang, saya dengar luar biasa manfaat kesehatannya loh Pak ya. Ada Putra Medika, asuransi, BPJS, pusat bekam aja bisa di cover ya Pak ya. Wah luar biasa loh Pak ya. Kita pindah ke sini aja ya Maria ya Pak ya. Kita kelamar ya. Jadi kenapa saya bilang gitu? Memang rata-rata cuma asuransi sama BPJS ya. Cuma kalau di sini semuanya luar biasa diperjuangkan untuk kesejahteraan karyawan. Nah, di sini asuransi kita mau membantu, balik lagi kita membantu gimana untuk pelayanan kesehatan karyawan. Nomor satu memberikan apa kemudahan, ya apa aja sih yang di cover dalam asuransi, bagaimana caranya. Karena teman-teman baru memulai asuransi, paling penting adalah komunikasi. Caranya gimana ya? Nanya dulu ya, gimana ya, gitu ya kan? Karena semua itu kan pasti ada prosesnya ya Pak ya. Nanti kita siap membantu dengan tim Pak Aspani dengan tim saya. Nah, kalau asuransi kelebihannya apa sih dibandingkan kalau misalkan teman-teman misalkan direct langsung kerjasama dengan rumah sakit ya. Yang pertama ini cashless, jadi nanti bisa dibagikan kartunya. Kalau kartunya pun nggak ada, kita zaman dulu ketinggalan dompet panik ya. Sekarang ketinggalan handphone yang panik, benar nggak Pak? Ya ketinggalan handphone, takut nanti istri di rumah ngecek ya kan. Sekarang nggak bawa duit nggak apa-apa, ada QRIS, ada handphone semuanya ya. Nah kita juga nanti mungkin spesifik ada sesi tersendiri ya Pak Robi, gimana menggunakan apps My Medica. Di situ ada ikat. Kalau sakit saya lupa bawa kartu ke rumah sakit provider itu hanya bisa dengan menunjukkan ikat yang ada di handphone. Jadi nanti teman-teman jangan lupa download My Medica apps-nya ya, bisa di Android, bisa di iPhone, dimanapun. Saya yakin teman-teman di sini semua udah smartphone lah ya, gitu ya kan, udah nggak ada yang BlackBerry ataupun yang Nokia pisang gitu ya. Pak Heri. Nah, kita membantu supaya gimana digitalisasi lah ya, gitu ya kan. Jangan panik kartu ketinggalan, jangan panik apapun di kita, yang penting nanti kita ada sesi tersendiri sosialisasi My Medica menggunakan ikat bagaimana. Karena begitu My Medica di-linkkan kepada kartu Bapak Ibu, bisa tahu providernya mana saja. Ya, oke. Cashless. Yang kedua, ada namanya online doctor consultation. Ya, sejak COVID semua kita takut ke rumah sakit, benar ya. Nah, itu kita bisa adopt Pak. Contoh penyakit-penyakit yang kalau kita udah malas ke rumah sakit, saya termasuk orang yang malas ke rumah sakit. Satu, ngantri dokter, bayar lama, udah ngantrinya sejam, ke dokternya 5 menit, pegang-pegang doang, nunggu obat lama, nunggu bayar lama, bener ya? Nah, ibaratnya kalau saya bilang ke rumah sakit, masuk ke rumah sakit berobat makin sakit, semuanya orangnya sakit, ya nunggunya lama. Nah ada namanya, kita nanti bisa download, ada dua, bisa Good Doctor atau Halodoc, ya. Nanti kita sesi bisa ya Pak ya, di-linkkan tuh Bapak Ibu. Jadi penggunaan Halodoc itu bisa dengan cashless, artinya mengurangi jatah limit rawat jalan, hanya ongkirnya aja, mau Grab ataupun Gojek yang dibayarkan, karena mereka akan mencari apotek terdekat. Contoh nih Bapak Ibu ya, kita nggak ada pusing atau ya penyakit orang kerja, stres, itu adalah apa? Dan bukan pah ya, gitu ya kan. Udah males kan, gak ada mual. Kalau saya tuh kalau udah capek tuh stres, kadang kita punya obat yang biasa kita minum, bener nggak?
Tapi kan kalau kita beli sendiri, obat nggak diganti. Lewat aja ke Halodoc, cari kerjasamanya dokternya siapa aja. Nanti ada lambangnya tuh, di cover asuransi Tokyo Marine. Nah, diklik, chat, bilang aja gejala saya mah, mual, pusing, keringet dingin. Oke, tapi nanti bilang, dok saya biasanya pakai obat ini, boleh tolong diresepkan? Atau contoh nih, Rinos, kalau flu ya, Bapak Ibu kan, Rinos tuh harus pakai resep dokter ya. Ke dokternya males ya, cuma dapat resep doang sejam 2 jam lewat Halodoc, ya kan? Harganya lebih murah. Artinya apa? Jadi mengurangkan limit rawat jalan Bapak Ibu nggak banyak. Kalau ke rumah sakit, admin belum, biaya naik ongkos motor apa segala macam kan biaya. Lebih enak Halodoc. Jadi sambil tiduran pun nanti obatnya datang. Itu salah satunya ya, bisa menggunakan Halodoc atau Good Doctor. Kita namanya digital telemedicine. Oke, yang kedua adalah 24 jam Medika. Saya termasuk anak zaman now yang malas berhubungan sama orang lewat telepon. Tapi kan bisa chat ya. Bisa cek ya kalau My Medika, oh provider di mana aja, ini di mana aja. Oh saya sisa limit saya berapa gitu ya kan. Kan cenderung teman-teman yang mungkin Gen Z ya, milenial Gen Z gitu ya kan. Sekarang kan paling males ngomong sama orang ya. Nah, itu pakai ini ya, digital gitu ya kan. Ya benar ya, ketemu tatap muka kencan udah nggak zaman ya, tapi dating apps tinggal swipe kanan swipe kiri gitu ya. Yang mana nih yang belum tahu pasti bukan Gen Z. Oke. Yang tadi saya sebutkan ada apps-nya ya. Nanti kita akan lebih dalam lagi, kan kita karena baru ya Pak Rumi, mungkin kita bisa bikin reguler lah ya sosialisasinya. Oke, ada health talk seperti tadi Pak Mas Pani bilang, kita banyak di sini di kawasan. Tetangga paling dari Sapura juga kita punya klien. Jadi misalkan nih Pak, oke, dari kita top 3 penyakit misalkan batuk, flu, pilek, ya kan kadang manja ya batuk, flu, pilek kita mau minta obat akhir. Oke, kita datangin dokter atau bikin mini medical check up. Kita pemain di shop bikin mini medical check up, health talk. Tadi pagi kita bikin apa namanya? Oh, Pound Fit. Pound Fit itu apa? Olahraga ya. Kita jadi pagi-pagi kan biasanya Jumat pagi adalah olahraga ya, pada saat mungkin stock of none, jadi karyawan nggak terlalu bekerja, jadi kita bisa panggilkan instruktur seperti itu, Zumba atau apa itu bisa kita lakukan. Ya. Supaya apa? Kita Tokyo Marine itu adalah bukan sekedar asuransi yang membayarkan manfaat kesehatan, tapi bagaimana meningkatkan kualitas kesehatan karyawan. Karena balik lagi ya, kalau kualitas kesehatan karyawannya baik, produksi baik ya Pak ya, produktivitas baik. Jadi perusahaan akan mendapat revenue terus, perusahaan akan happy, benar kan? Jadi intinya itu bukan tiap tahun klaimnya tinggi nih, klaimnya tinggi, tapi we're not doing anything. Kita harus melakukan gimana sih meningkatkan kesehatan, awareness dari health talk, olahraga seperti itu ya. Ini hotline-nya. Nah, ini masuk ke manfaat ya Pak Robi ya, kita slide aja. Jadi ada rawat inap, rawat jalan, persalinan, kacamata, dan rawat gigi. Kita pakai providernya Medika, karyawan dan keluarga. Nah, rawat inapnya ini cepat sekali. Bagaimana? Cepat sekali. Cepat. Nanti kita kasih Bu, mau saya Materinya dipoto. nanti dikasih. Yang dipoto saya aja boleh. Kalau saya tidak ada di presentasinya. Tapi kalau ini nanti dikasih kok, gitu ya kan. Tenang aja. Nanti kita juga akan kasih e-book ya. Ya, e-book itu dalam artian informasi manfaatnya apa aja. Kita udah nggak ngasih cetak, nanti Bapak Ibu lupa kehujanan basah nggak bisa kebaca. Jadi semua e-book bisa di save di handphone. Ya. Jadi ini kita ada namanya rawat inap. Nah, Bapak Ibu kalau ke rumah sakit, ya sakit nih, siapa yang tapi amit-amit supaya nggak, kalau mendesak banget pasti mau nggak mau harus ke rumah sakit ya. Yang memerlukan rawat inap. Contoh, biasanya sih kita berawal IGD nih, aduh apa sakit nggak enak gitu kan. Ternyata berujung harus masuk rumah sakit. Oke. Nah ditanya nih, saya mau masuk rumah sakit pakai kartu, saya punya kartu asuransi, kasihin kartu asuransi, misalkan ada yang daftarin, ya pasti mendaftarin. Dipastikan pada saat waktu ngedaftarin nomor teleponnya dimasukin ya Bapak Ibu. Jadi mau masukin artinya apa?
supaya kita karyawan yang namanya nomor ini masukin bisa yang nemenin atau pesertanya sendiri yang mau masuk rumah sakit supaya dapat update. Oh iya, kita Edmedica sudah terima administrasinya, boleh masuk, biasanya kan. Jadi kalau nanti sebelumnya, kalau teman-teman pasti akan bilang, kok lama sih konfirmasi asuransi untuk standar, ya. Karena apa? Kadang rumah sakit lama banget ngasih tahu kita nih Pak. Kita masuk rumah sakit kan harus pendaftaran ya. Ya, artinya data-data penyakitnya, rekam medisnya harus kasih tahu ke kami dulu nih melalui Edmedica. Jadi yang lamanya itu meni rumah sakit kan banyak ya orang sakitnya, meni poho ngasih ke kita, kan lupa lama ngantri gitu ya, benar ya? Ya kan kita harus push gitu loh ya kan, Pak jangan lupa kasih tahu rumah sakit. Jadi kalau mendesak gitu bisa kasih tahu PIC-nya, Pak Robi atau siapa gitu ya kan. Nanti kita akan ada grup tersendiri ya antara HRD kita dengan CKS. Jadi mau menjemput bola. Terus ditanya plafonnya berapa? Nah plafonnya ini harga kamar ya 750, 550, 400 ribu. Ya. Contoh, anti saya di rumah sakit A, plafon saya 550, tapi ternyata nggak ada. Anggap aja ya nggak ada, adanya 600 ribu, boleh naik di atasnya 600 ribu. Pokoknya plafonnya di bawah, yang kalau misalkan 550 nggak ada, kadang kan pakai kelas ya, jadi harganya berapa. Nah inilah yang di dalam-dalamnya nih yang di cover nih. Nanti ICU perharinya sekian, kunjungan dokter sekian, dokter spesialis sekian, pelayanan aneka pelayanan rumah sakit, bedah. Ini artinya apa? Pada saat keluar rumah sakit, hitung dulu itu tagihannya sesuai dengan plafonnya Bapak Ibu di limit yang mana. Ya. Jadi contoh kalau di sini, ini Pak, di sini aneka biaya pelayanan rumah sakit adalah lab, obat, infus, semuanya aneka-aneka yang dipakai ya, yang berkaitan dengan medis ya Pak. Tapi kalau misalkan banyak nih rumah sakit gelang rumah sakit itu harus bayar sendiri karena bukan termasuk alat medis ya, 10.000 perak doang gitu kadang ya. Kadang hati-hati Bapak Ibu minta tambahan tisu di charge, rumah sakitnya kayak hotel ya, bukan kayak restoran minta tisu juga gratis ya. Kalau di rumah sakit bayar, semuanya bayar, jadi harus berhati-hati. Nah di sini saya mau jelasin, di sini kalau operasi nggak ada kategori kecil, sedang, besar, semuanya jadi satu plafon. Contoh, saya mau operasi usus buntu ya, mau operasi operasi jantung segala macam gitu ya, masuknya ke sini. Nah yang ini ada rawat jalan darurat akibat kecelakaan. Contoh bapak-bapak naik motor, jalanan di sini rusak ya, banyak yang rusak ya, jatuh, itu kecelakaan tunggal ya, jatuh, baret-baret, gigi gompal gitu ya kan. Ke rumah sakit ada tindakan masuk ke dalam rawat jalan darurat karena kecelakaan ya, bukan menghabiskan rawat jalannya. Kalau karena kecelakaan kita harus membuktikan benar kecelakaan. Jadi contohnya nih harus ada misalkan kemarin tuh saya ada kecelakaan, peserta saya tabrakan motor. Karena kalau di sini rusak, jadinya patah tulang, ya. Nah ini masuk ke rawat jalan darurat. Kalau giginya gompal, ya giginya gompal jatuh gitu ya kan, harus di perawatan gigi karena kecelakaan, masuk ke rawat inap ya, manfaatnya yang di IP 10. Nah yang ada IP 11 rawat jalan sebelum dan sesudah. Apa sih artinya? Contoh nih. Hari ini kita sakit demam, benar? Kita demam kasih obat, nggak sembuh-sembuh. Seminggu kemudian kita datang lagi, periksa darah, ternyata DBD, benar ya? DBD masuk rumah sakit, benar ya? Masuk rumah sakit. Yang tadinya diposting di rawat jalan, kita pindahin laporan, tapi nggak otomatis ya. Laporan ke HRD, saya kan seminggu lalu berobat.
habis 1 juta. Sekarang saya dirawat DBD. Jadi ini tolong dipostingin dong, masukin ke rawat jalan sebelumnya atau sesudah masuk rumah sakit. Jadi perawatan apapun yang hasilnya nanti masuk rumah sakit, dipostingnya di rawat inap. Jadi tidak mengurangi plafonnya rawat jalan. Kan kadang kalau keluar rumah sakit seminggu lagi check up ya, konsul ya. Nah itu masuk ke dalam plafonnya sini. Karena tidak otomatis ya, jadi harus ngasih tahu HRD. Nanti kita pindahin postingannya dari rawat jalan ke rawat inap. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, biaya ambulan. Biaya ambulan ini bukan dari rumah ya, ke rumah sakit. Tapi misalkan dari rumah sakit A, alatnya tidak memadai, dipindahin ke rumah sakit B. Jadi biaya ambulan dari rumah sakit ke rumah sakit. Jangan dari rumah nggak di cover, dia bilang Grab nggak dapat, kita panggil aja ambulan atunya, gitu nggak bisa ya. Itu bayar sendiri. Jadi dari rumah sakit ke rumah sakit. Perawat pribadi. Nah, perawat pribadi artinya apa? Kalau penyakit berat yang tidak bisa membutuhkan perawatan intensif. Contoh ya Pak ya, kalau misalkan kena stroke, ada ya. Perawat pribadi ini yang di rumah sakit ya Pak nggak bisa dibawa pulang, terutama bapak-bapak ya. Perawat pribadi yang di rumah sakit nggak bisa bawa pulang. Ini hanya di rumah sakit saja, ya. Ada cowok Pak. Cowok juga ada kalau Iya. cowok. Tapi kan kalau perempuan mah lebih mandiri Pak. Kalau laki-laki tah ya nggak bisa, harus ada perawat pribadi. Tapi di rumah sakit aja ya Pak nggak bisa dibawa pulang. Jadi ini perawat pribadi yang ada di rumah sakit. Ya. Yang ngabuk yang orang rumah lah. Nah, yang selanjutnya adalah hemodialisa. Kalau misalkan cuci darah atau kemoterapi. Tapi saya advice-nya kan di sini limitnya kecil ya Pak ya. Ada baiknya memakai BPJS karena kan itu cuci darah, kemoterapi itu kelangsungan ya, berlangsung terus ya. Gitu ya Pak. Sama operasi, nah operasi gigi bungsu kalau datang ke rumah sakit ya, harus operasi gigi bungsu. Tapi kan itu buat kalangan Gen Z ya. Mungkin bapak-bapak milenial yang belum numbuh giginya masih muda, nggak bisa operasi gigi bungsu tapi dirawat inap. Maksudnya nggak perlu rawat inap ya maksudnya, tapi di postingnya dirawat inap. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Slide ini. Silakan Pak. Saya ya, ini kan ada limitnya ya buat perawat inap. Misalkan kita operasi katakanlah butuh ya, misalkan, terus dia melebihi dari limit batasan ini. Nah itu gimana teknisnya? Ya. Jadi ekses Pak nyebutnya. Jadi ada ekses. Contoh nih Pak ya, usus buntu di sini, kita operasinya ya Pak ya. Ya. 16 juta ternyata 20 juta, hitung ada ekses 4 juta. Yang penting Bapak sudah tahu, nanti tetap dijaminkan dulu sama asuransi. Nanti asuransi lah yang nanti menagihkan kepada Naniko atau MSK. Nanti standar gimana pembayarannya, HR-nya Naniko lah yang nanti yang berkomunikasi dengan bapak-bapak karyawan yang kena ekses seperti itu Pak. Jadi jangan khawatir. Kalau misalkan limitnya habis, limitnya nggak cukup ya dalam sekali masuk rumah sakit, ekses itu tetap dijaminkan oleh asuransi. Yang penting Bapak tak sadar tahu nih, biasanya nanti pada saat administrasi ketahuan eksesnya berapa, Bapak tanda tangan, jadi tahu Bapak ada ekses. Berarti artinya ketahuan ya, nanti warningnya itu aksesnya ini udah budgetingnya misalkan dia over limit gitu ya, Ya. ketahuan gitu. Nanti dari adminnya rumah sakit akan ngasih tahu Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Mangga. Tadi Bu, untuk yang awal kan misalkan berobat jalan nih, terus kemudian berobat lagi dan harus rawat inap. Ya. Nah harus koordinasi dulu ke HRD. Kenapa nggak bisa otomatis langsung, nggak harus informasi dulu ke HRD Bu, buat dipasukkan ke rawat inapnya nantinya?
budgetingnya. Iya Pak, kita kan nggak tahu Bapak masuknya jadi rawat jalan inap nantinya, misal minggu depannya berobat Ya. berikutnya. Bapak udah masuk ke posting rawat jalan, udah mengurangi limit Bapak rawat jalan ya. Terus kan saya nggak tahu Bapak masuk rumah Kan sakit. nanti historinya ada. Nanti kan kita rawat inap maksudnya. Iya, di historikalnya, tapi kan saya nggak bisa melihat ke belakangnya Pak. Saya punya puluhan ribu peserta, kalau nggak ngasih tahu ke saya, nggak ada warning Pak di sistemnya. Sama aja berarti harus Harus kasih dulu tahu ya. Pak, betul. Nah kalau kita lupa, Bapak masukin rumah Pak. HRD-nya Bapak lupa. ngurangi rawat jalan. iya maksudnya biar nggak ngurang Bapak kasih jalan tahu gitu. ke kami, nanti kita pindahin posting. Ada batas waktunya nggak buat laporan itu ya? 30 hari Pak. 30 hari. Iya. Tadi untuk mengetahui batas limit ini bisa nggak secara online gitu? Di apps ada Pak, Ada, My Apps gitu ya. Medica ya. Nanti Walaupun bisa tidak di- real time ya Pak. Hmm? Tidak real time artinya gini, Bapak berobat bulan ini Agustus. Terlihat pengurangannya nanti di September Pak. Gimana? Tidak real time. Tidak real time. Bapak misalkan pakai bulan Agustus. Nanti terlihat sisa limitnya di bulan September. Anggap aja, ya. Buku. Nah, ini kan kita lihat nih Pak, tidak terbatas. Ya. Artinya gini, contoh ya Pak. Saya masuk rumah sakit hari ini DBD. Ya. Terus keluar, tapi masih sakit nih. Ya. Masih sakit. Nah, kalau dengan diagnosa yang sama, pemulihannya 14 hari. Jadi misalkan 10 hari kemudian masuk lagi dengan DBD, masih limit yang lama ya Pak ya, sisanya yang dipakai. 14 hari. Tapi kalau misalkan seminggu kemudian masuk diagnosanya tipes, ini pemulihannya mulai dari nol lagi. Jadi untuk penyakit yang sama pemulihannya 14 hari Pak. Ya 14 hari kalender. Jadi Bapak kalau mau masuk diagnosa yang sama, tunggu hari ke-15. Nah, belum parah. Diagnosa yang sama loh Pak, diagnosa yang sama ya, diagnosa yang sama. Tapi kalau diagnosanya beda gitu, hari ini sakit kutil, tahun depan panu A, apa minggu depan panu A bisa, gitu ya Pak. Yang penting diagnosanya beda. Boleh saya lanjut ya Pak? Oke. Ada lagi nggak? Ada pertanyaan nggak? Hai. Ada dari admin, ayo. Tanda, ayo. Selamat sore. Sore. Saya Judin dari Standing. Iya Mang, nggak tahu Mang. Yang paling ganteng. Kondisi tadi sudah disinggung terkait masalah akses, nanti akan tetap dijamin. Itu untuk selama dalam 1 tahun. Kalau sekali sudah akses ya udah dipotong aja. Tapi kalau dalam 1 tahun itu ada lagi dia dengan kondisi sakit yang sama, gitu kan, udah akses nih dari budget yang ditentukan, tapi dalam tahun yang sama ternyata ada penyakit yang dia harus berobat dengan kondisi yang sama. Itu seperti apa? Apakah tetap di cover atau tidak? Selama tadi saya bilang limit habis, ya contohnya ada ekses sudah habis, semuanya udah habis lah pokoknya ya Pak. Tapi kalau dengan diagnosa yang sama, itu tetap juga ekses ditanggulangi. Berobat lagi Pak, diagnosanya beda lagi, gitu ya kan. Ini pemulihan lagi dari nol, masih ada lagi limitnya. Muncul lagi limit baru, gitu loh Pak. Kalau berulang terus, misalkan contoh ya, kalau saya bilang yang berulang itu kemoterapi atau cuci darah, ini yang di sini nih Pak. Ini kan diagnosanya sama terus, benar ya Pak? Nggak bisa pulih lagi tuh, 8 juta. Saya advice pakai BPJS. Ya kan, saya advice pakai BPJS. Karena apa? Yang berulang dan kita tahu penyakitnya berat dan yang pasti limitnya akan kurang, saya lebih baik pakai BPJS. Gitu. Daripada nanti ekses akhirnya membebankan karyawan juga ya bayarnya, gitu loh. Satu lagi, Ya. untuk akses ini nanti yang mengcover itu dari karyawannya atau dari asuransinya? Saya di tempat pada saat di rumah sakit saya jaminkan terlebih dahulu. Saya jaminkan. Jadi Bapak pulang nggak usah bayar apa-apa.
Tapi nanti tagihan eksesnya saya berikan kepada HRD. Nanti tergantung nih Pak HRD, ke karyawannya gimana, potong gajinya atau gimana. Saya nggak tahu prosesnya, mekanismenya, kayak gitu Pak. Dari asuransi cukup. Ya, tadi saya jaminkan terlebih dahulu. Kalau yang Ada lagi Pak? Saya Bu, nanya Bu. Ya. Yang paling mendasar nih, nama saya Eko Soro ya. Jadi pertanyaan paling mendasar, Ya. kalau kita ada potongan nih BPJS per orang itu ada potongannya ya. Ya, Kalau ada. ini sumber dananya dari mana gitu? Saya belum tahu nih, terus terang. Ini tanyakan HRD Pak, nanti saya. Enggak, ini fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Gratis, gratis. Gak potong gaji, gak potong gaji. Gak potong gaji. Baik kok mau sampai sini sebentar. Itu udah dasar banget Pak Eko. Ini fasilitas dari perusahaan setahu saya yang bayar Kita lanjut Pak, ada ada lagi Pak Ibu? Iya. Yang kayak KTM. Iya, pertama. Tapi Beberapa member saya, termasuk saya, benar ada banyak masalah. ada saran. Ini berlakunya untuk yang apa nih, kepalanya doang bener, ke bawahnya bener apa harus semuanya bener? Kalau salah nanti tolong kamu kasih tahu ke Pak ke HRD Pak. Kita dulu aja Ini kita revisi segala revisi Pak. Yang penting gini Pak, walaupun kartunya salah, yang tadi Bapak My at Medica itu yang benar kartunya, masih manfaatnya semuanya. Ya. Yang terakhir nih pertanyaannya. Itu tulisan aplikasi bagaimana Medicanya coba tulis. Kayaknya pengen dipoto deh. Eko Patrio mending dipoto daripada pokok sampai rumah. Kalau nanti salah nanti dimarahin istri. Jangan sampai dimarahin istri Pak. biasa. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Saya Pak, nama. Boleh mendasar. Yang tadi Kemarin tuh ada pengalaman saya ngurus teman yang kecelakaan. Tadi ibu bilang masalah ambulan ya, tadi biaya ambulan. Saat itu rumah sakit yang sedang menangani itu nggak mau menangani dan nggak mau ngeluarin ambulan. Jadi kita pakai swasta lokal itu kita keluarkan uang sendiri, itu uang paruni. Nah itu apakah kita bisa ganti ke situ atau enggak? Nggak bisa Pak. Tadi saya bilang hanya rumah sakit ke rumah sakit. Yang karena rumah sakit A tidak memadai fasilitas, pindah ke rumah sakit B itu ambulan. Jadi kalau misalkan ada kecelakaan, Bapak teleponnya ambulannya pemerintah 123 apa masalahnya? Iya. Nah itu Pak. Gitu. Karena dari rumah sakit yang di cover itu hanya between antara rumah sakit, nggak bisa manggil orang ibaratnya mau kecelakaan ya atau sakit di rumah, panggil ambulans ke tempat kecelakaan atau ke rumah itu nggak, dari kami dari rumah sakit tidak meng-cover, bayar sendiri atau panggil pemerintah punya Pak yang di biasanya rumah sakit daerah RSUD seperti itu. Ya Pak. Maaf melanjutkan pertanyaan. Ini Pak Roni tadi. Ya, saya Roni. Kemudian Yang tadi pakai data ya, pakai data. Roni Sianturi. Oke, saya lanjutkan terkait dengan pertanyaan Pak Heri. Teknis terkait dengan ambulan dari rumah sakit ke rumah sakit. Ya, itu kita hanya tinggal naik atau kita berkoordinasi kita sendiri, gitu. Atau dari pihak asuransi itu sudah masuk ke asuransi gitu tagihannya. Jadi kalau misalkan nih Pak ya dari fasilitas nggak cukup, pasti bilang dulu ke pasien mau nggak dipindahkan. Biasanya kalau operasi nih Pak ya, Ya. operasi yang mungkin lebih berat, rumah sakit ini tidak memadai,
berkoordinasi. Yang berkoordinasi itu adalah rumah sakit setelah persetujuannya peserta dan keluarganya. Oke, dipindahin, dia akan berkoordinasi dengan rumah sakit tujuan. Nanti yang mempersiapkan pemindahan ambulans itu dari rumah sakitnya sendiri langsung, gitu Pak. Jadi udah otomatis begitu disetujui oleh keluarga pindah ke rumah sakit B itu udah ada ambulansnya. Karena saya pernah Pak, saya mengalami saya kecelakaan, saya dari rumah sakit waktu itu mata saya jatuh dari Gojek. Jadi, Matanya jatuh. bohong. Saya jatuh, retina saya robek, gitu ya kan. Saya pakai ambulans dari rumah sakit A menuju ke rumah sakit B, rumah sakit mata. Itu yang saya tinggal duduk aja. Oh iya. Gitu loh ya kan. Jadi itu saya pengalaman pribadi. Jadi nanti yang berkoordinasi, padahal saya cuma untuk cek mata di rumah sakit B. Saya balik lagi nginepnya di rumah sakit A. Seperti itu. Oke. Ya, mangga. Terima kasih. Itu tadi dulu. Ini dulu. Registrasi ya, Pak. Bosan dulu mah, Noy. Tadi kan ada informasi kalau misalnya kita kan kamarnya limitnya misalnya 550.000 gitu ya. Terus di rumah sakit itu kan nggak ada tuh kamar 550.000, adanya di atasnya. Gitu. Kalau misalnya seandainya kita mau nge-up kamar gitu dari harga yang di cover itu bagaimana? Apakah kalau sebelumnya kan kita bisa kerjasama sama BPJS tuh ada pembagian. Nah kalau sekarang apakah bisa begitu atau kena ke beban kita sendiri gitu? Nah ini ada nih pas persis. Slide berikutnya. Kondisi pertama kamar penuh. Misalkan di rumah sakit itu ada plafon 1.550 tapi penuh. Oke, boleh naik ke atasnya 2 kali 24 jam. Masih tetap sesuai limit ya Pak. Limitnya 550. Kalau ada ekses dijaminkan dulu oleh asuransi tetap. Ya. Sama kalau kamar tidak tersedia. Bapak harus tahu bedanya yang kamar penuh, plafon harganya sama ada. Tapi kalau kamar tidak sedia, plafon harga kamarnya nggak ada. Ya. Naik di kelas di atasnya juga sama Pak, itu 2 kali 24 jam. Nanti habis 2 kali 24 jam, tanya rumah sakit, Mas udah ada belum kamarnya yang sesuai gitu. Kalau belum ada selama perawatan, tapi pasti limitnya tetap limit Bapak Ibu ya. Kalau ada ekses tetap dijaminkan oleh kami dulu. Nanti kita iya, betul. Nanti kita kembalikan kepada harga. Kecuali ini ya Pak, permintaan karyawan sendiri. Diberikan toleransi 25% dari harga kamar. Contoh 550, saprafatnya saya berapa ya, 125, tambahin jadi 670. Saya mau naik di atasnya permintaan sendiri. Langsung selisih kamarnya jadi ekses. Ya, penggantiannya bersifat cashless. Toleransi yang kamar kenaikan dilakukan sejak awal masuk perawatan rawat inap. Dengan catatan sesuai levelnya itu ada, tapi karyawan nggak mau. Ya, saya mau naik, tapi naik nggak bisa 550, saya mau naik kelasnya 2 juta, ya nggak boleh, gitu loh. Nanti eksesnya terlalu besar, nanti karyawannya susah bayar juga. Karena ingat ya Bapak Ibu, di rumah sakit itu tidak sama seperti hotel. Hotel kamar suite harga air aqua 50.000 tetap 50.000 di harga kamar standar, suite atau di mana. Kalau di rumah sakit harga kamar 500.000 sama harga kamar 2 juta, obatnya sama, dokternya sama, harganya beda. Ingat Bapak Ibu, ya. Jangan dipikirnya kayak hotel. Hotel ya mau kamar standar, kamar suite, kamar presiden suite, aqua 50.000 ya 50.000, bener ya? Tapi biasanya makannya beda kan? Kenapa? Ya, maksudnya begitu. Tapi kalau nggak sakit Bapak Ibu harus hati-hati. Beda mbak makannya. Harus hati-hati. Iya. Karena nanti kalau rumah sakit kelas 1 misalkan 500.000, 750 sama sejuta, obatnya tuh sama, tapi harganya beda. Harganya mengikuti kamarnya. Semakin tinggi VIP, obatnya Panadol di sini 5.000, di VIP satu obat Panadol mungkin udah 100.000. Itu kejadian, jadi harus hati-hati. Kenapa saya memberikan informasi ini ya? Jangan dipikir kelas kamarnya doang yang naik, beda 250. Harga obatnya semua ikut, harga dokternya ikut.
Ya itu harus hati-hati. Oke. Ya, mangga Pak. Maaf Bu Pak ya. Roni Sinianturik mau nyanyi mangga. Udah sore butuh hiburan. Terima kasih. Nah, baik, untuk kamar penuh ini kejadian banyak kalau untuk di asuransi pemerintah ya, itu kan downgrade ya Ya. ke kelas berikutnya. Nah, ini sebetulnya dengan plafon segitu itu kita di angka kelas berapa? Itu satu. Yang kedua, terkait dengan kalau naik, apakah misalnya kita di kelas posisi ini di angka segitu itu kelas 2 atau kelas 1 gitu. Tiap rumah sakit beda Pak. Betul. Itu betul. Saya nggak bisa bilang rumah sakitnya tiap rumah sakit ada tipe ya Pak ya. Iya. Tipe A, B, C. Gitu ya. Betul. Nah, di tipe C 550 kelas 1. Tipe B 550 bisa kelas 2. Nanti ditanya Bapak harga kelas kamarnya, harga kamarnya berapa? Ya. Bisa naik satu tingkat di atasnya. Contoh 550 nih Pak, di situ kelas 2. Nggak ada tersedia 550 Bu, yang ada 650. Bapak boleh naik 650-nya. Kalau asuransi prinsipnya tidak downgrade. Asuransi adalah kelas kamar berikutnya. Kita kelas kamar berikutnya ya Pak ya. Ngomongnya seperti itu. Upgrade. Tapi itu Harus ada dulu. Apa Pak? Eksesnya banyak. Kemungkinan bisa aksesnya jadi banyak. Maksudnya secara regulasinya itu memang memang seperti itu. Iya. Kan kalau di BPJS itu kadang kan misalkan kamar penuh nih, yang walaupun di atasnya itu ada kosong, di bawah ada kosong, pasti dia di bawah nih. Dia nggak perlu BPJS. Iya, maksudnya kalau asuransinya apakah regulasinya itu secara otomatis dia langsung ke atasnya? Betul, naik ke atasnya. Soalnya itu kan kontradiktif dengan yang bawah ya kalau Kalau mau permintaan turun, ini sendiri balik gitu lagi kan. ya Pak ya. Mau turun boleh.